Halo, selamat datang di channel YouTube Fuadla. Sebelum mendengarkan audiobook 2 Barista, teman-teman bisa subscribe, like, and share video ini. Oke, terima kasih. Selamat mendengarkan. Mozaik 21. Sejauh pengamatan Badrun, ceramah bagi Gus Affas adalah hobi dan bakat. Beliau memiliki kemampuan berbicara di depan publik sejak bertahun lamanya. Dimulai dari mimbar kecil dalam kelas, lalu khutbah atau Isra Mi'raj hingga berdiri di atas mimbar nyata di hadapan masyarakat. Topik ceramahnya bisa menguar kemana-mana. Humor segar dan analogi ringan kerap diluncurkan menjadikan suasana heboh dan tidak mengundang kantuk. Panggung dan podium bagi dia tak ubahnya kursi sofa, tempatnya memuntahkan opini dan cerita-cerita jenakanya pada khalayak umum. Karena ia tak memerlukan persiapan yang lama atau memupuk kepercayaan diri di balik layar. Kebiasaan sejak dini melihat ayahnya berdiri di hadapan ribuan audiens pengunjung acara-acara besar menanamkan mental orator dalam dirinya. Melibas rasa takut dan stigma-stigma negatif yang muncul dari para pendengar. Ia berbicara lugas penuh kemantapan diri. Tapi itu dulu, jauh sebelum ia membenamkan nasihat abahnya tentang arti ceramah. Jauh sebelum ia terbang ke Yaman Hadramaut, bertahun-tahun hidup di tanah Yaman melahirkan pemahaman baru dirinya dari arti sebuah ceramah. Bukan hanya sebuah performance memukau yang mengundang gelak tawa dan kepala manggut-manggut. Bukan cuma soal memuaskan panitia acara karena audiens terkesan dengan gaya bicara si dai. Bukan sekedar hobi atau bakat, lebih dari itu. Ceramah adalah pesan-pesan rohani yang disampaikan oleh manusia berhati baik dan berusaha menjaga konsistensi ibadahnya. Ceramah bukan bualan, ia nyata datang dari hati dan akan diterima oleh hati. Jauh dari keluarga dan penghormatan dari orang-orang yang mengenalnya selama di Indonesia, mampu menajamkan mata batin Gus Affas untuk memaknai ilmu-ilmu yang selama ini terabaikan. Termasuk bakatnya berorasi. Ia mulai paham kenapa abahnya tak kunjung menampakkan mimik bangga tiap ia diundang sebagai penceramah di usia muda. Abahnya membatasi intensitas keluar dengan tetap mengedepankan ngaji dampar dalam lembaganya, daripada terlalu gemar dengan undangan kesana kemari. Untuk itulah ia didhawuhi untuk membagi jadwal ceramahnya dengan pengurus pondok. Bahkan pernah mengutip satu makalah dalam kitab Wasiyatul Mustafa bahwa seseorang yang berhati buruk ceramahnya tidak akan membawa cahaya bagi audiens, justru membuat dada mereka semakin gelap. Kematangan mental yang sesungguhnya adalah apa yang setiap hari si dai istiqomahkan, bukan semata meluap-luap di atas panggung saja. Makalah itu terngiang-ngiang di benaknya tiap kali mendengarkan ceramah para habaib di tanah Yaman. Lambat laun di kota Hadramaut mengubah karakter Gus Affas. Dari humoris menjadi pemikir, dari jenaka menjadi perasa, dari hobi orasi menjadi pendengar setia. Setelah kembali ke Indonesia, ia sering memantik memorinya dengan video-video ceramah Habib Umar bin Hafid, Habib Ali Jufri, Syekh Ramadan Budi, Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, Syekh Usama Al-Azhari, Habib Abu Bakar Adni. Mereka adalah penceramah dunia yang ucapannya menembus ke dalam jiwa hingga mendatangkan air mata. Lain lagi dengan Badrun.
Ia tidak pernah terpikirkan untuk menggeluti dunia dakwah panggung. Sudah cukup baginya mengajar dan khidmah di pesantren dengan sungguh-sungguh. Namun seringnya mengantar Gus Ahfaz ceramah dan aktifnya dalam organisasi Bahsul Masail memicu lahirnya bakat baru dalam dirinya. Awalnya Gus Ahfaz hanya bercanda. Ia menawari Badrun jika bersedia mewakili beliau dalam satu acara khitanan. Badrun tidak menolak. Ia juga tidak mengiyakan. Ilmu sampean sudah cukup buat keluar, tinggal diolah saja bagaimana cara menyampaikannya. Begitu pesan Gus Ahfaz suatu hari. Badrun menonton video-video ceramah ulama Nusantara dengan berdebar-debar, membayangkan dirinya sendiri berdiri di atas panggung. Suatu hari Badrun menemukan video ceramah dai kecil dari Tanzania, Syekh Syarifuddin Khalifah. Anak kecil itu mulanya bernama Fidelis, lahir dari keluarga Kristen di kota Tabora, Tanzania Utara, Afrika Utara. Tanzania Utara, Afrika Timur. Keajaiban dirinya dimulai sejak ia 5 bulan dalam kandungan. Ibunya mengalami kelumpuhan total dan baru sembuh setelah ia dilahirkan. Di usia belum genap 1 tahun, ia sering merapalkan kata-kata aneh yang membuat orang tuanya menduga ia dirasuki oleh setan. Tak ada satupun orang yang paham ucapannya, kecuali satu orang Islam yang terguncang karena mendapati bayi 9 bulan membaca ayat-ayat mirip Al-Quran. Keajaiban mengiringinya hingga singkat cerita, ia dapat mengislamkan seluruh keluarganya, tetangganya, sanak saudara dan berujung pada kemasyhurannya di seluruh masyarakat Tanzania. Terekam ceramahnya di hadapan puluhan ribu orang dalam stadion. Kedatangannya dikawal mobil-mobil mewah dengan barisan tentara sigap bersenjata. Lisannya begitu fasih, jauh dari kesalahan huruf. Melantunkan ayat-ayat Quran dengan lancar melewati pita suara kekanak-kanakannya. Banyak orang menganggap ini adalah gimmick atau hoax di YouTube untuk meningkatkan subscriber semata. Tapi ketika video lawas zaman kanak-kanak itu diputar, orang-orang yang tidak percaya akan berpikir ulang. Badrun tertegun. Meski hidayah adalah anugerah dari Tuhan kepada hati yang terpilih, namun hampir seluruh asbabul hidayah berproses melalui komunikasi. Sementara artikel-artikel adalah penunjang penting di mana akhirnya sang penjemput hidayah tetap membutuhkan manusia lain untuk mengeksplor kembali. Lalu ia sering menyimak video ulama yang mengeksplor kearifan lokal dengan bahasa yang begitu dekat dengan masyarakat. Di antaranya Gus Miftah, Kiai Haji Syairozi, Gus Yusuf Hudori, dan banyak lagi. Tak hanya itu, Badrun juga tak menyia-nyiakan waktu kosong saat mengantar keluarga dalam mobil. Sambil menunggu mereka, Badrun biasa membawa kitab atau buku untuk melibas kekosongan waktunya. Hingga ia pun tak hanya piawai berbicara, tapi ucapannya juga berbobot. Itulah kronologi Badrun mulai tertarik belajar menyampaikan perkara hak melalui kemampuan berbicara. Seperti detik ini saat ia dipanggil menghadap Gus Ahfaz bersama 2 tamu duduk di kursi teras. Badrun cukup menekuk lutut duduk di lantai sambil terbatuk-batuk sisa masuk angin semalam. Oh ini, jadi ini badannya jenengan Gus. Rasanya kok kayak pernah lihat ya? Celetuk sang tamu lelaki parubaya sembari mengamati wajahnya. Rupanya Gus Ahfaz punya 2 janji ceramah dalam waktu yang sama sehingga salah satunya terpaksa diwakilkan olehnya. Nah ini memang supirnya Ahfaz kok Pak. Tiba-tiba muncul Abah Yai dari balik pintu menimpali obrolan itu. Beliau menjatuhkan pantat di salah satu kursi yang berjajar dengan sang tamu. Oh, supir jenengan Gus. Lagi-lagi si tamu memandang Badrun yang duduk menekuk di bawah dengan heran. Kang Khodam sini berarti? Benar Mbah Yai? Tambahnya. Iya Pak Mat, Kang Badrun iki Khodam tur iso nyupir. Menyaksikan gestur wajah sang tamu yang penuh tanda tanya dan rasa kurang percaya itu, Mbah Kiai pun menjelaskan.
Selain khotam dan sopir, Kang Badrun ini juga senior di Tegal Klopo. Lan ojo salah, di pesantren salaf itu khotam kedudukannya tinggi. Jangan anggap remeh jasa-jasanya, karena itu semua pakai ilmu dan ikhlas. Ngoten nggih Pak Kiai. Lho iya, khotam kuwi nang pondok bisa ngaji karo ngamal. Wayahe santri-santri liyane turu, khotam menyiapkan makanan untuk santri. Wayahe santri makan, khotam sudah bersih-bersih dalam. Giliran santri piket bersih pondok, khotam sudah melesat dengan kerjaan-kerjaan lainnya. Manusia itu semakin dia pintar melayani orang lain, semakin tinggilah derajatnya. Bukan justru semakin rendah. Asal pelayanan itu ikhlas tanpa tendensi selain lillah. Makanya hati-hati saja itu para gusti pesantren kalau ngajinya nggak bener akan kalah sama para khodam. Fakam hurin yakumu maqamal abdin, fakam abdin yakumu maqama hurin. Sang tamu manggut-manggut. Tapi saya di pondok juga dulu ahli hikmah lho bah. Kilah Gus Afas tak mau kalah. Seliramu mau gawe wedang setahun pisan wae ngaku hikmah. Lah Kang Badrun jasanya sudah tak bisa dihitung, Fat. Balas Mbak Kiai. Sang tamu tergelak-gelak. Gus Afas nyengir. Soalnya khidmat di pesantren salaf itu identik dengan gawean yang tanpa upah. Padahal mereka melakukannya dengan dedikasi dan ikhlas yang tinggi. Nanti kalau sudah terjun di masyarakat, khotam ini biasanya jadi takap serawungane. Insya Allah entengan tur disenengi wong akeh. Dalam hati Badrun mengamininya berulang kali. Ada kristal bening yang mulai menggenangi pelupuk matanya. Ulama yang sekarang uripe mulya itu dulunya banyak jadi khodam saat nyantri. Jadi jangan menyepelekan khodam ya Pak Mat. Wajah sang tamu pun menjadi sungkan. Nggih Mbah Kiai, saya sudah percaya sekarang. Nggih monggo Kang Badrun kalau mau siap-siap dulu, kami tunggu. Badrun undur diri dari hadapan tamu dan segera menjauh demi meloloskan batuk berdahaknya yang bertubi-tubi di samping dalam. Semalam ia sudah minum wedang jeruk dicampur kecap tapi tetap saja belum manjur. Di sela-sela batuknya, Kang Badrun mendengar seseorang memanggil namanya. Saat ia mengedarkan pandangan, tampaklah gadis putih berhijab kuning berdiri di samping dalam dengan senyum merekahnya. Kang, monggo saya punya komik. Jenengan kan mau ceramah. Kasihan kalau batuk-batuk. Badrun mengernyitkan dahi. Dari mana gadis itu kalau soal ceramah? Lagian secepat itukah dia membelikan komik untuknya? Matur nuwun Mbak Asih, gak usah repot-repot. Tuh Kang, dibawa saja ini. Asih semakin mendekat, menyerahkan plastik kecil berwarna hijau ke hadapannya. Sama sekali tidak canggung jika saja ada yang memergokinya, justru memperlebar senyum dan mempertajam tatapannya. Good luck nih Kang, ucapannya lagi. Membuat langkah kakinya terasa ringan dan hatinya berdesir sepanjang perjalanan kembali ke kamar. Di tengah jalan, Sopyan mencegat langkahnya. Kang, coba lihat dikasih apa sama Mbak Asih. Tangan Sofyan menggerayangi plastik tak sabaran. Cuma komik Kang, gak usah cemburu. Loh Kang, komik itu tidak cuma-cuma, itu luar biasa. Perhatian sekali dia sama dirimu. Wah, tas kresek ikut wangi. Yang ngasih aja wong ayu. Wush, tangan Badrun mencegah hidung Sofyan yang membaui kresek. Dari BAC kok Kang? Serius? Mustafa yang tak sengaja lewat ikut nimbrung. Sofyan mengangguk. Wah, Kang Badrun selalu menang banyak. Dulu Mimin primadona Tegal Klopo juga ngefans sama Kang Badrun. Punya pelet apa sampean Kang? Hush,
Jangan ngawur, Mimin sudah jadi istri orang. Kilah Badrun. Ya, tapi dulu ngefansnya sama kamu toh, Kang. Iyo, ngiri aku karo sampean, Kang. Bagi-bagi dong amalannya, hitung-hitung sedekah sama temen. Apa toh, Kang? Jawabnya sambil lalu buru-buru meninggalkan kedua kawannya untuk bersiap-siap. Kejadian siang itu membuat sepanjang perjalanan menuju acara ceramah kali ini penuh dengan senyum ambigu melihat obat batuk bertengger di saku kemejanya. Begitu jelas wajah gadis berkerudung kuning itu memenuhi pelupuk matanya dengan sesungging senyum penuh arti dan harapan saat mengucapkan, "Good luck ya, Kang."